Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Ketemu lagi ya di kuliah semester ini untuk mata kuliah konservasi tanah dan air. Mulai ke materinya, saya akan jelaskan terlebih dahulu terkait rencana pembelajaran kita selama 1 semester gitu. Adapun tim dosen dari mata kuliah konservasi tanah dan air itu kan nanti kita ada praktikumnya ya, karena ini 3 SKS. Nah, untuk praktikumnya sendiri nanti koordinatornya adalah Bapak Dr. Tejo Baskoro. Lalu timnya ada Bapak Profesor Syedar Matarigan, Bapak Wahyu Purwakusuma, Bapak Yat Hidayat, Ibu Eni Diwayuni, Bapak Dr. Latif M. Rahman, dan saya sendiri Sri Malahayati Yusuf. Jadi ada 7 dosen terkait mata kuliahnya ya, konservasi tanah dan air. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu dari deskripsi mata kuliahnya sendiri ya. Untuk mata ajaran konservasi tanah dan air ini nantinya kita akan membahas terkait pengenalan aspek-aspek konservasi tanah dan air yang bisa kita terapkan begitu ya. Tujuannya tentunya nanti untuk pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Nanti di dalamnya juga akan membahas erosi begitu, lalu metode apa saja yang terkait dengan konservasi tanah dan air. Lalu ada perencanaan pertanian konservasi. Ya, nanti ujung-ujungnya adalah setelah kita pelajari semuanya itu, maka kita diharapkan bisa untuk melakukan perencanaan pertanian konservasi, ya, untuk menunjang penggunaan sumber daya lahan yang berkelanjutan. Untuk bisa diperolehnya tadi capaian pembelajaran lulusan, maka setiap mata kuliah itu juga menentukan capaian pembelajaran dari mata kuliahnya itu sendiri. Nah, untuk mata kuliah konservasi tanah dan air ini kita ada 5 capaiannya, yaitu yang pertama mampu menjelaskan aspek-aspek degradasi lahan, reklamasi lahan terdegradasi, proses-proses erosi dan penerapan kaidah KTA pada perencanaan pertanian konservasi untuk mendukung penggunaan sumber daya lahan pertanian yang berkelanjutan. Ya, lalu CPMK 2-nya mampu menjadi analis dalam rangka menginventarisasi permasalahan kerusakan ataupun degradasi tanah dan lahan. CPMK 3 mampu menentukan tindakan konservasi tanah dalam rangka pemecahan masalah tanah dan lahan. Ini juga nanti salah satu aspek yang akan kita pelajari ya di praktikum ini. Kemudian mampu mengolah kegiatan dalam lingkup pekerjaan, ya, jujur, bertanggung jawab. PMK 5 itu mandiri dalam perencanaan pertanian konservasi dan rehabilitasi lahan terdegradasi dan pertanian berkelanjutan. Nah, lebihnya bagaimana sih sebenarnya nantinya capaian-capaian yang tadi sudah disusun untuk mata kuliah konservasi tanah dan air ini bisa kalian peroleh, gitu ya. Tentunya kan kita harus merancang sedemikian rupa apa saja yang perlu dilakukan, begitu ya. Nah, ini digolongkan ke dalam sub capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau koordinator, sedangkan terkait untuk praktikum, tim sudah menyusun sebanyak 14 sub capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi ini semuanya untuk mendukung nanti keterampilan ataupun pengetahuan yang diharapkan diperoleh oleh kalian ya setelah mengambil mata kuliah konservasi tanah dan air ini. Khusus untuk pertemuan kita hari ini kita akan membahas sub CPMK 1 ya. Harapannya yaitu nanti mahasiswa mampu menetapkan nilai erosivitas hujan untuk prediksi erosi dengan persamaan USLE. Lalu relevansinya saya tidak akan sampaikan. Nah, ini beberapa pustaka utama ya, dan tentu juga yang perlu kita kedepankan sekarang ini adalah kita juga perlu membaca dari literatur terkini ya. Tentunya kalau terkini itu kaitannya dengan jurnal-jurnal ya. Biasanya terkini itu masih 5 sampai 10 tahun seperti itu. Rancangan pembelajaran tadi sub capaian pembelajaran mata kuliah ya yang sudah diatur untuk 14 pertemuan itu disusun sedemikian rupa termasuk bahan kajiannya seperti apa, lalu metode pembelajarannya bagaimana, hingga kriteria penilaiannya. Ini perlu diberitahukan kepada kalian sehingga kalian tahu bahwa oh nanti poin-poin apa saja sih yang menjadi poin penilaian untuk nilai akhir gitu ya. Jadi kalian bisa persiapan begitu ya sejak dari awal. Nah, secara umum semua metode pembelajaran untuk setiap pencapaian sub CPMK itu akan dilaksanakan dengan metode ceramah, yaitu dosen memberikan presentasi ya terkait materi, lalu kita seperti biasa akan lanjut diskusi. Beberapa nanti akan ada yang diberikan tutorial, mungkin berupa video seperti itu, ada juga mentorship. Selain itu nanti terkait metode pembelajaran ini ada juga pengerjaan tugas,
Lalu pekerjaannya ada yang dilakukan individu dan berkelompok. Indikator penilaian itu tentunya tergantung dari setiap sub CPMK yang akan didapatkan oleh kalian, begitu ya. Nah, untuk minggu pertama ini tadi ya terkait dengan mahasiswa diharapkan mampu menetapkan nilai erosivitas hujan untuk prediksi erosi dengan persamaan USLE, maka indikator keberhasilannya itu bahwa nanti di akhir praktikum hasil hitungan untuk nilai erosivitas hujan itu bisa kalian lakukan dengan benar, seperti itu ya. Kemudian tentunya pekerjaan ini kan nanti akan disajikan dalam sebuah laporan ya, sehingga akan dilihat seperti apa kerapian dari sajiannya. Gitu. Nah, untuk kriteria penilaiannya sendiri, karena ini berupa praktikum, tentu sangat diharapkan partisipasi aktif. Ya. Penilaian setiap minggunya itu hampir sama besar ya, semuanya partisipasi 10%, tugas 70%, dan kuis 20%. Nah, tapi nanti ada yang berbeda ketika misalnya kita melakukan praktikum di lapangan, ya. Tentu partisipasi itu lebih diharapkan lebih banyak ya kontribusinya terhadap nilai, yaitu sebesar 50%. Nah, kemudian di akhir, ya, untuk penilaian nih, karena ini adalah praktikum ya, jadi nanti bobot dari praktikum ini kan akan memberikan kontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah, ya. Tapi secara tersendiri untuk praktikum itu sendiri, maka di totalnya nanti di akhir aktivitas partisipatif itu adalah 10% dari keseluruhan total ya selama 14 pertemuan. Lalu hasil proyek ini terkait dengan pembelajaran PBL, Project Based Learning ya. Tadi saya belum sampaikan, tetapi nanti di periode UAS itu selama 4 pertemuan itu kita akan melakukan kelas PBL, Project Based Learning, terkait dengan praktek pertanian di lahan kering ya. Temanya untuk masing-masing kelompok tentu nanti akan spesifik, begitu akan berbeda, nanti akan dijelaskan lebih detail pada saat kita sudah memasuki di minggu-minggu praktikum PBL-nya, gitu ya. Nah, karena PBL ini adalah poin yang paling penting dari praktikum kita, maka untuk hasil proyeknya itu nanti bobotnya itu adalah sebesar 60%. Ya, sehingga diharapkan nanti teman-teman mahasiswa bisa maksimal ya dalam mengerjakan PBL ini. Lalu untuk menilai terkait kognitif atau pengetahuan yang sudah diperoleh, tadi berdasarkan dari tugas dan kuis-kuis ya, masing-masing nanti akan diambil sebesar 15% dari total keseluruhan dari pertemuan yang ada. Kita lanjut ke materi ya. Oke, apa tadi materi kita hari ini? Oke, erosivitas. Apa itu erosivitas? Ada yang sudah tahu? Erosivitas hujan, kira-kira akan apa nih? Membahas apa? Erosi, oke, kaitannya dengan erosi ya. Jadi benar, tadi sudah disampaikan di awal bahwa salah satu capaian yang kalian peroleh itu kan kalian bisa tahu permasalahan-permasalahan terkait dengan pengelolaan pertanian ya. Salah satunya adalah di Indonesia, terutama yang paling umum itu dari lahan pertanian adalah masalah erosi tanah ya. Nah, kalau mendengar erosi tanah, kira-kira apa tuh proses apa yang terjadi? Geseran tanah. Oke, terus apa lagi yang lain? Transportasi sedimen ya, terkait itu semua ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke erosivitas, tentunya kita perlu tahu dulu kenapa sih sebenarnya kita perlu pelajari erosivitas ya. Untuk erosi tanah ini sendiri sebenarnya sudah lama ya dilakukan penelitian seperti itu oleh peneliti-peneliti di Amerika sana, terutama di awalnya. Nah, sebelum kita membahas satu persatu, maka kita perlu tahu dulu sebenarnya faktor apa saja sih yang mempengaruhi erosi tanah itu sendiri, ya. Nah, dari hasil penelitian yang cukup panjang, begitu ya, 100 tahun lebih oleh peneliti Dinas Pertanian Amerika Serikat, mereka akhirnya memformulasikan faktor apa saja sebenarnya yang mempengaruhi erosi tanah. Nah, hasil penelitian ini dipublikasikan oleh tim penelitinya, yaitu Wismeyer and Smith pada tahun 1978. Jadi faktornya adalah ini, R itu untuk erosivitas hujan, lalu K ini untuk erodibilitas tanah, LF ini untuk faktor topografi, C-nya untuk faktor pengolahan tanaman, dan T untuk tindakan konservasi. Jadi setelah diteliti jangka panjang, ternyata ke-6 faktor inilah yang mempengaruhi erosi tanah. Nah, karena itu di materi kita
pada pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait erosivitas hujan. Ya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa erosi merupakan permasalahan utama di lahan pertanian di Indonesia. Karena kita negara tropis, umumnya erosi disebabkan oleh curah hujan atau air ya, tapi di negara-negara lain di subtropis sana ada yang disebabkan oleh angin. Sehingga kita fokus langsung membicarakan terkait erosi tanah yang disebabkan oleh air. Kenapa air kira-kira menjadi penyebabnya? Ada apa sih sebenarnya dengan air itu? Kenapa bisa menghancurkan? Dari apa maksudnya? Dari hujan. Mekanik. Kalau ya istilah tepatnya apa kalau terkait dengan hujan? Hujan punya energi apa? Oke, hujan punya energi kinetik. Karena itu hujan bisa menyebabkan terjadinya pukulan partikel-partikel di tanah sehingga dia terpecah seperti itu ya. Tentunya tapi itu juga tergantung tadi terkait sifat mekanika tanahnya ya, tergantung sifat fisik tanahnya seperti apa. Nah, terkait tadi, jadi kita membahas dua curah hujan. Selain hujan yang jatuh berupa butiran itu, ketika hujan sudah masuk ke dalam tanah terinfiltrasi, gitu ya, kita kan sudah belajar proses ini di mata pelajaran fisika tanah ya. Nah, tanah sudah jenuh, tapi hujan masih terus berlanjut. Hujan akan tetap bisa masuk atau akan bertransformasi menjadi sesuatu yang lain. Apa sesuatu yang lain itu? Oke, aliran permukaan. Ini juga bisa menyebabkan terjadinya erosi karena aliran permukaan itu juga punya yang namanya daya angkut ya. Nah, kita fokus tadi ke energi kinetik hujan karena dia punya kekuatan tadi ya untuk menghancurkan partikel primer tanah, juga bisa mengangkut partikel tanah itu sendiri ya. Nah, kaitannya dengan hujan untuk nanti kita bisa menghitung nilai erosivitas itu sendiri, maka kita perlu pahami terkait parameter jumlah curah hujan dan intensitas hujan ya. Kalau jumlah curah hujan itu kan nanti silakan dibaca detail ya, tapi itu kan berupa kita tahu berapa sih jumlah hujan di suatu daerah. Biasanya itu dalam satuan ketinggian air, bisa milimeter ataupun sentimeter. Nah, selain curah hujan tadi adanya intensitas hujan. Kita bisa tahu intensitas berarti berapa banyaknya hujan jatuh per satuan waktu. Bisa satuannya milimeter per jam atau sentimeter per jam. Ya, jadi ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap erosivitas hujan. Semakin besar curah hujan atau semakin besar energi kinetik hujan, kira-kira erosinya masih besar atau makin kecil? Besar ya, sudah. Nah, kemudian kita akan bahas erosivitas hujan. Berarti kan kita harus tahu nilainya nih ya, supaya tadi kita dapat menduga pada akhirnya berapa sih nilai erosinya. Berarti kita butuh suatu angka ya. Oleh karena itu kita bisa menghitung data hujan tadi. Kita bisa butuh data energi kinetik hujannya, atau kita butuh curah hujannya ataupun intensitas. Sehingga kita harus punya data hujan. Nah, data hujannya sendiri kita biasanya kan bisa dapatkan dari 3 sumber ya. Ada yang berupa bentuk dari piat hujan, ada data logger dan hidrometer ya, di secara manual ya. Kita akan lihat satu persatu langsung bagaimana cara mengolah datanya ya. Oke, ini adalah piat hujannya ya. Jadi kalau data piat hujan itu dia disajikannya langsung berupa grafik ya. Jadi alat pencatat hujan itu ketika hujan terjadi, di dalam alatnya itu kan ada semacam penampung ya, yang bisa menampung hujan ketika dia terjadi hujan. Nah, ketika penampungnya itu berisi air, maka pulpennya itu akan langsung bisa bergerak karena ada tekanan ya. Nah, gerakannya itulah yang membentuk garis-garis grafik seperti ini ya. Nah, untuk piat hujan ini sendiri kalian bisa lihat ada sumbu X di sini, ada sumbu Y. Sumbu X ini menandakan dia interval waktu ya. Kalian bisa lihat di sini ada 14, 15 dan seterusnya sampai 24. Artinya satu skala besar ini dia range-nya adalah 1 jam. Jadi nanti kalau misalnya jatuhnya cuma di antara tengah-tengah sini, nanti kan bisa hitung ya, itu berapa menit ya. Jadi per satu skala kecil ini dia adalah 10 menit karena cuma ada 6 garis kecil di dalam skala besarnya ya. Nah, kemudian yang untuk Y-nya ini adalah jumlah hujan. Ini ada 0 sampai 10. Satuannya itu dalam
meter. Kalau yang skala besar ya, jadi ini 9 artinya 9 mili, 10 mili. Nah, paling maksimal itu akan tercatat sebesar 10 milimeter. Ya, seperti itu. Jadi nanti kita bisa hitung berapa sebenarnya curah hujan di sini. Ya. Oke, kemudian kita ke tata caranya dulu. Nanti kalian bisa baca di sini ya. Tapi kalau misalnya mau digambarkan, misalnya saya bikin grafik seperti ini. Apa ini data curah hujannya ya? Seperti itu. Kan kita mau menentukan berapa besar curah hujannya ya. Lalu di akhir nanti kita mau cari intensitas hujan 30 menitnya ya. Nah, tadi kita di sini punya sumbu X ya. Ada waktu, misalnya di sini jam 21, lalu di sini 22, dan di sini ada besaran hujannya. Oke, di sini ya. Ini adalah 0 di sini, lalu di sini anggap yang paling maksimal, ya. Nah, untuk membuatnya kita harus buat dulu membagi grafik ini per segmennya. Ya, segmennya itu kita lihat dari perubahan kemiringan kurva. Jadi kalau misalnya di sini saya buat ini lurus dulu ya. Nah, di sini kan saya lihat ada perubahan kemiringan kurva ya. Jadi saya bikin garis di sini 1, lalu di sini 1. Saya bikin A, lalu di sini bikin B. Sehingga ini saya anggap sebagai segmen A dan B. Ini sebenarnya nggak turun ya, karena hujan kan nggak begitu ya. Ini langsung naik ke sini. Oke. Lalu di sini kan ada perubahan, saya buat C, lalu dari sini ke sini langsung B. Ya, jadi sebagai contoh saya hanya buat 3 segmen saja. Ya, lalu kita bisa cek kan dari A ke B curah hujannya berapa nih kira-kira? 1 mili misalnya ya, seperti itu. Lalu ini waktunya per menit, di sini tadi waktunya 20. Kira-kira berapa menit dari A ke B? Ini kan sejam ya. Kalau sejam, kalau ini kira-kira kurang dari sejam ya. Berapa menit? 40. Misalnya ya, 40 menit. Nanti kalian cek juga kalau udah punya lihat kan bisa dilihat detail ya. Oke. Nah, karena maksimum dia 10 menit, maka dari segmen A ke B itu harusnya jumlahnya adalah 10 kan, nggak boleh lebih ya, karena kan dia nih terus naik dari A sampai ke D, dan dia itu maksimum 10 ya. B ke C ini paling sekitar mungkin berapa tuh? Mungkin 0, ya, 0,2, lalu kurangnya berapa? 8, ya, 8,8 ya, jadi 10 kan, karena dia naik terus dari A sampai ke D. Ya, itu cara membuat segmentasinya. Ya. Oke, kemudian kita hitung intensitas hujan pada masing-masing segmen dulu. Ya. Apa tadi rumusnya? Intensitas hujan masing-masing segmen. Curah hujan per waktu. Ya. Mau pakai satuan milimeter per jam apa sentimeter per jam? Milimeter. Berarti 1 dibagi 40 dikali 60 ya, karena ini adalah milimeter per jam. Oke, nanti tinggal dicari hasilnya berapa. Ya, nanti setelah dapat, semua segmen kan jadi dapat ya. Nah, kemudian kita perlu cari intensitas hujan 30 menit. Intensitas hujan 30 menit ini, otomatis yang perlu dicari adalah hujan yang dihasilkan selama 30 menit, dan itu jumlahnya yang paling besar. Ya, seperti itu. Nanti kalau sudah dapat, tinggal dihitung E-nya berapa, ya. Lalu hitung E terkoreksi karena kita punya masing-masing segmen, dan terakhir ketahuan EI 30-nya itu berapa. Jadi nilai inilah yang menjadi sebagai erosivitas hujan kalau kita menggunakan bias hujan. Nah, kemudian jika kita menggunakan data logger, ini juga dari penakar hujan otomatis. Jadi nanti tergantung dari loggernya sendiri seperti apa tipenya ya. Yang umum itu adalah tipe tipping bucket. Jadi di dalam alatnya itu ada semacam kayak keranjang kecil yang bisa menampung hujan. Nah, masing-masing bucket itu volumenya juga dia tergantung dari perusahaan yang mengeluarkan ya. Untuk data contoh kita ini itu satu bucketnya 0,1 mili. Jadi setiap dia sudah penuh 0,1 mili, maka akan tercatat sebesar 1 ketukan. Jadi ini catatannya 1 ketukan ya. Begitu dia sudah penuh,
dia akan tumpah lagi ke penampung di bawahnya. Ketika hujan masih berlanjut, maka dia akan kembali terisi lagi, ya. Nah, untuk logger ini waktunya kita bisa pilih alatnya ya. Apakah kita butuh data yang per 5 menit misalnya, 10 menit, 30 menit dan seterusnya. Jadi tergantung dari kebutuhan, ya. Semuanya, semua data tetap bisa kita buat dalam bentuk grafik ya, penyajian akhirnya. Nah, ini contoh pencatatannya dari data loggernya ya. Jadi ada tanggal, waktu, jam, sama jumlah ketukan. Oke, jadi dari jumlah ketukan ini nanti yang kita transformasikan menjadi besarnya curah hujan. Ya, jadi kalau misalnya dari contoh nih, yang ada 13 ketukan, berarti curah hujannya berapa? Tadi dari data tipping bucket, satu tipping bucketnya itu 0,1 mm. Ya, berarti ketika dia terjadi hujan, satu ketukannya 0,1 mm. Kalau 13 ketukan, hujannya jadi berapa? 1,3 mm. Datanya yang ini. Ya, dan seterusnya. Nah, ingat ini adalah data pencatatan loggernya dia per 10 menit. Ya, karena dia per 10 menit, maka ketika kita mau menghitung intensitas hujannya, kalau dalam satuan milimeter, dibagi 10 enggak? Kan ini per 10 menit pencatatannya. Lalu kita mau hitung intensitas hujan per segmennya. Kalau tadi per segmen bahasanya, kalau ini per waktu pencatatannya. Kalau per milimeternya perlu dibagi 10 enggak? Enggak. Kenapa enggak dibagi 10? Kan pencatatannya per 10 menit. Nah, ini ingat rumusnya gimana cari intensitas hujan? Intensitas hujan, curah hujan dibagi waktunya kan? Curah hujannya berapa tadi? 1,3. Waktunya berapa? 10. Kita sulit kan? Ya. Iya, karena dia per waktu pencatatannya yang kita hitung dibagi dengan yang kali 60 ya. Ya, karena ini per segmen, jadi jangan sampai nanti terkecoh antara 10 ini dengan 10 milimeter untuk konversi dari milimeter ke sentimeter. Ya, kemudian caranya sama seperti tadi, kita tinggal cari berapa hujan terbesar selama 30 menit, kita hitung I 30-nya. Ya, lalu tinggal diteruskan hingga dapat EI 30-nya berapa. Di sini saya tidak cantumkan karena ini nanti buat tugas ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang terakhir berdasarkan data hujan ombrometer. Jadi kalau data penakar hujan manual biasanya kita dapat data hujan dalam apa? Bentuk harian ya. Harian. Nah, nanti data harian itu bisa kita olah menjadi jumlah bulanannya. Ya, lalu kita juga tahu dalam satu bulan itu hari hujannya berapa dan curah hujan maksimumnya berapa. Ya, ini jadi sudah berupa rekapan data rata-rata dari suatu stasiun. Ya, kalau kita mau pakai data dari penakar hujan manual untuk menghitung erosivitas hujan. Ya. Bedanya kalau kita menghitung erosivitas hujan menggunakan data hujan dari ombrometer, kita kan berarti nggak tahu intensitas hujan maksimumnya ya, karena kan dia harian. Jadi kita nggak tahu. Maka kita bisa menggunakan beberapa persamaan berikut ini. Kita bisa pilih mau pakai BOLS, ya, atau Abdurrahman. Lalu berdasarkan curah hujan bulanan ada Lenvain, Sumarwoto, dan juga Utomo. Oke, ini contoh perhitungannya. Nanti tinggal dimasukkan ke rumus saja dapat nilai airballs-nya sekitar 2000-an, sedangkan Lenvain-nya 1900-an. Oke, ada yang mau didiskusikan dulu terkait bagaimana menetapkan erosivitas hujan menggunakan berbagai jenis data yang kita bisa akses? Silakan. Jika belum ada, satu orang deh maju dulu. Kira-kira ini ada berapa segmen? Ayo boleh, silakan maju. Tadi ingat ya, paling maksimal adalah 10 mili. Ayo, biar memacu nih untuk dapat kalian bisa mengungkapkan pertanyaan. Boleh ditunjuk saja segmennya, nggak apa-apa. Ayo, siapa? Wirta mau coba? PJ, apa? Yang atas.
Dari bawah dong. Ini saya punya pias, tapi ini lebih sederhana. Kalian boleh lihat. Kita kerjakan yang itu. Oke, udah dulu ya. Nanti saya tunjukkan video. Mana siapa yang bilang dengan siapa? Yang di sini. Oh, mana? Mana yang bisa mirip sama sopok yang nanti. Tapi puncaknya berdasarkan langsung ke 10 ya. Kalau ini kan dia apa namanya? Ada tidak kecil yang puncak itu langsung ke puncak yang paling beratnya. Maksudnya kalau saya katakan puncak itu. Jadi sebenarnya 6 puncak yang untuk memastikan supaya hitungannya nggak salah aja. Jadi ada berapa puncak? Ini 7, Bu. Mana 7? Puncaknya itu kalau udah ke bawah ini. Oh, puncak ke bawah turun dong. Ada habis boleh. Iya, puncak kan berarti di atas dong. Oh, iya. Begitu dari atas penuh, maka dia baru tumpah dan dia garisnya akan ke bawah. Ya, jadi puncaknya ada berapa? Yang puncak itu yang langsung full jadi 10 mili ya. Nama apa 7? Langsung full. Oke, langsung full 6. Artinya tadi kan sekali full itu langsung 10 mili. Kalau langsung full ada 6 puncak, berarti kalian sudah punya curah hujan jumlahnya minimal 60 mili. Ya, artinya kalau nanti secara total kalian hitung ini curah hujan yang di bawah 60 mili, itu jadi benar atau salah? Jadi salah ya, karena puncaknya itu udah ada 60 mili. Jadi kayak gitu ya. Nanti tentunya yang ini harus yang hujannya pas kecil-kecil harus diperdetail lagi segmen-segmennya ya. Terima kasih, Pak. Oke, berarti sudah bisa nih ya. Langsung kita lanjut ke latihan. Ya, mau ada yang diluruskan dulu sebelum ke latihan? Data logger? Aman? Ada? Sudah? Oke. Kalau belum ada, nanti sambil latihan ya. Data piasnya tadi beberapa sudah saya bagikan, tapi ini nanti akan saya kasih PDF-nya lagi ya. Ada 4 jenis pias, kalian bisa belajar dari sini. Lalu nanti data logger dan juga data ombrometer. Ya, jadi hari ini kita akan latihan menghitung atau menetapkan nilai erosivitas hujan berdasarkan 3 jenis data yang tadi. Kita sepakati. Oke, ada yang mau didiskusikan? Sudah. Baik, jika sudah, terima kasih atas perhatian dari kalian semua untuk materi kita hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan penetapan erodibilitas tanah ya, karena kita masih lanjut supaya nanti di pertemuan kelima kalian bisa menduga nilai erosinya berapa. Jadi nanti kita akan pilih contoh kasus suatu daerah di mana data-datanya akan disiapkan lagi lebih detail, kalian bisa menghitung ya. Seperti itu. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.